Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufidatul Ula dengan NIM 10201057 dari program studi Sistem Informasi. Saya berasal dari kelas PMSC dan di sini saya akan menjabarkan bagaimana bentuk pengerjaan pada buku Walpole untuk soal 12.1 sampai 12.16 dengan menggunakan Excel. Oke, yang pertama kita langsung aja masuk ke soal 12.1. Di sini kita diperintahkan untuk mencari persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1 ditambah B2X2. Kita langsung masuk aja ke data, kemudian kita ke data analis untuk mencari korelasi dan regresi. Karena untuk mencari persamaannya kita harus mengetahui keduanya terlebih dahulu. Input range-nya kita blok aja dari data yang udah diinputkan. Ini datanya dari buku Walpole ya teman-teman. Terus output range ini kita gunakan agar nanti tabel korelasinya tetap ada di layout yang 12.1. Nah ini dia, kita dapatkan X1 terhadap Y itu 0,96 dan X2-nya 0,99. Karena ini mendekati 1, jadi kedua variabel ini berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Untuk korelasinya kita udah dapat, kita langsung aja masuk ke regresi. Input Y-nya kita ganti. Untuk range-nya juga kita ganti. Jangan lupa ini dicontreng dulu ya teman-teman, label confident-nya 95 dan output range-nya kita mau hapus dulu biar lebih tahu ya, biar nanti tabelnya nggak numpuk. Klik OK. Nah di sini kita udah dapat untuk intercept-nya ini sendiri adalah nilai dari B0-nya, X1-nya ini merupakan nilai B1 dan X2 nilai dari B2. Untuk itu kita langsung buat aja persamaannya. Jadi Y sama dengan 0,58 ditambah 2,71 X1 karena X1-nya kita nggak tahu ya. Dan B2-nya itu 2,05 X2. Ini kita udah dapat nih persamaannya. Simple ya teman-teman. Kita merge center dan kita bold aja, kita kasih warna biar lebih mencolok. Kita udah dapat persamaannya, Y-nya yaitu 0,58 ditambah 2,71 X1 ditambah 2,05 X2. 12.1 sudah selesai, kita lanjut ke persoalan yang 12.2. Sini masih sama, kita diperintahkan untuk mencari persamaan Y. Jadi kita masuk lagi ke data. Kita cari correlation-nya terlebih dahulu. Input range-nya kita blok semua. Ininya kita ganti dulu biar nanti tabelnya nggak numpuk. Oke, nah ini dia ya. Ini nilai variabel X1 terhadap Y ini 0,82, 0,83 ya. Yang 0,36 ini 0,37. Nah, kedua variabel ini sama-sama memiliki hubungan linear positif. Tetapi yang X1 terhadap Y ini berpengaruh terhadap model, sedangkan yang X2 untuk X2-nya ini kurang berpengaruh terhadap model karena dia kurang mendekati 1 ya teman-teman. Oke, untuk korelasinya kita udah dapat, sekarang kita cari regresinya. Input Y-nya kita masukin aja, dan input X-nya juga ya. Oke, kalau udah ini juga mau saya ganti. Takut salah. Oke, ini kita udah dapat. Langsung aja nih ya, sama yang kayak tadi, kita langsung aja tuliskan persamaannya. Jadi Y sama dengan B0-nya itu minus 3,37
ditambah dengan 0,0036 X1 ditambah dengan 0,9476 X2. Oke, ini kita bold aja. Jadi kita dapat persamaan Y-nya yaitu minus 3,37 ditambah dengan 0,0036 X1 ditambah 0,9476 X2. Lanjut ke 12.3. Oke, di sini kita diperintahkan untuk mencari besar nilai Y dengan menggunakan persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dengan nilai masing-masing X1-nya itu 60 dan X2-nya 4. Oke, kita langsung masuk aja ke data analisis. Sama ya, kita cari korelasinya dulu. Input range-nya kita blok semuanya. Lalu ininya mau saya ganti biar nggak tertumpuk ya, takut salah. Kita klik OK. Nah, ini dia. Ini kita dapat untuk nilai X1-nya 0,86 dan nilai X2-nya minus 0,24. Jadi untuk yang X1 terhadap Y ini berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model ya teman-teman. Untuk yang X2-nya karena dia nilainya negatif, maka dia tidak berhubungan linear dan tidak berpengaruh terhadap model. Oke, kita udah dapat korelasinya, sekarang kita cari regresinya. Y-nya kita hapus dulu. Terus X-nya juga ya. Lalu di sini saya mau ganti yang ini. Kita di sini. Kita klik OK. Nah, ini kita dapat nih nilainya. Ini dia. Ini nilai B1, B0, B1 dan B2. Kita bikin tabel dulu ya biar enak. B0, B1 X1 dan B2 X2. B0-nya kita copy aja ke sini. Terus kita masuk ke B1 X1-nya. Tadi nilai X1-nya itu 60 ya. Jadi kita sama dengan aja. Yang B1 kita kalikan dengan 60. X2-nya juga sama. Ini kita kalikan dengan 4. Kita jumlahkan karena kita akan mencari nilai Y-nya ya menggunakan persamaan yang ada. Jadi ini kita tambahkan dengan yang ini. Tambahkan lagi dengan yang ini. Oke, kalau udah kita enter, nah ini kita dapat ya nilai Y-nya yaitu sebesar 83,9844. Untuk persoalan nomor 12.3 udah, lanjut kita ke 12.4. Di sini sama nih kayak yang tadi, kita diperintahkan untuk mencari besar nilai Y ya. Jadi untuk mencari besar nilai Y di sini X1-nya diketahui bahwa 35 dan X2-nya itu 250. Oke, kalau udah kita langsung aja masuk ke yang kayak tadi. Data analisis, kemudian kita masuk ke correlation. Ini input range-nya kita ganti ya. Lalu di sini juga mau saya ganti. Klik OK. Nah, ini dia. Kita dapatkan untuk masing-masing nilainya itu 0,78 dan 0,877. Di sini nilai keduanya negatif dan mendekati 1 ya, teman-teman. Jadi, kedua variabel ini berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Kalau udah kita dapat korelasinya, sekarang kita akan masuk ke bagian regresi. Sama aja ya cara-caranya yang kayak tadi sudah dipaparin di depan, di nomor-nomor soal sebelumnya. Input X-nya juga kita masukin aja, terus input range-nya. Kita klik OK. Nah, ini dia kita dapat. Sini karena kita akan mencari nilai Y, kita buat tabel yang kayak tadi ya. Yang kita B0, B1 X1, dan B2 X2.
Oh, salah. 2x. B0-nya kita copy aja. B1-nya sama yang kayak tadi. Hanya di sini X1-nya kita ganti dengan 35 ya. Kalikan. Yang X2-nya kita ganti dengan 250. Oke, kalau udah sekarang kita jumlahin. Coba kita gunakan sum, bisa nggak ya? Atau bisa. Nah, sama ya. Jadi di sini kita dapat mencari nilai Y-nya yaitu 80,25874. Ya, teman-teman, nilai Y-nya. Ini kita menggunakan dua cara. Yang pertama yang dijumlah satu-satu, dan yang kedua kita pakai sum. Tuh. Kalau udah kita lanjut ke 12.5. Di sini sama, kita diperintahkan untuk mencari nilai Y dengan masing-masing nilai X1-nya adalah 75, X2-nya 24, X3-nya 90, dan X4-nya 98. Jadi tipe ya di sini. Biasanya saya copy paste gitu, X4 ya. Oke, kalau udah kita langsung aja masuk ke bagian data analisis. Kemudian kita masuk ke correlation. Ini sama. Kita langsung aja blok datanya. Ini saya mau ganti di sini. Klik OK. Nah, ini dia, kita dapat nilai masing-masingnya ya. Jadi di sini saya menjelaskan untuk X1 dan X2 terlebih dahulu. Untuk X1 dan X2 itu nilai masing-masing 0,75 dan 0,80. Jadi ini kita dapat mengartikan bahwa kedua variabel yaitu baik X1 maupun X2 berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Untuk yang X3 ini merupakan satu variabel yang berhubungan linear positif namun tidak berpengaruh terhadap model. Dan untuk yang X4 karena di sini nilainya negatif, jadi kita dapat simpulkan bahwa variabel ini tidak berhubungan linear dan tidak berpengaruh terhadap model. Oke, setelah kita dapat nilai korelasinya, sekarang kita masuk ke regresi. Ini Y-nya kita ganti aja. Dan X-nya juga kita ganti ya, biar nilainya nanti ini nggak tabrakan dan nggak nyambung pas dihitung manual. Output range-nya ini, kita klik OK. Nah, ini kita dapat nilai dari masing-masing ya. Langsung aja kita buatin tabel khusus B0, B1, X1, B2, X2, B3, X3, B4, X4. Kita copy dulu yang B0 ke sini. Terus kita masuk ke yang B1 sama dengan X1-nya kita kalikan dengan 75. X2-nya yang ini kita kalikan dengan nilainya 24. Dan X3-nya yang ini kita kalikan dengan 90. Ini kita kalikan dengan 98. Jadi kalau udah kita langsung aja jumlahin. Oke, kita dapat jadi nilai Y-nya adalah 287,561828. Oke, kalau udah kita langsung masuk aja ke 12.6 karena persoalan yang tadi udah selesai. Nah, di sini untuk 12.6 kita diperintahkan terlebih dahulu untuk mencari X pangkat 2 dari speed-nya. Jadi kita masukin aja langsung, kita pangkatkan 2.
Yang ini juga sama. Ini soalnya sudah ada di buku Walpol ya teman-teman, jadi kita tinggal salin dan kerjain aja dalam bentuk soal Excel-nya. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke bagian data dan ini kita tulis dulu kali ya biar nggak lupa. Kita diperintahkan untuk mencari nilai Y-nya ya, dengan X masing-masing nilainya, X-nya 70 dan X pangkat 2-nya 70 kuadrat. Kita masuk ke korelasi. Ini kita hapus, kita blok semua datanya. Dan input range-nya kita ganti jadi di sini. Kita klik OK. Nah, ini dia. Ini kita dapat untuk X0-nya kita nggak perlu baca ya. Jadi kita langsung baca yang X speed dan X pangkat 2-nya. Jadi keduanya ini masing-masing nilainya 0,98 dan 0,99. Yang artinya ini bisa mendekati 1 ya. Jadi dari kedua variabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa kedua variabelnya berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Kalau udah kita dapat korelasinya, sekarang kita masuk ke bagian regresi. Regresi, kita masukkan input Y-nya. Untuk input Y-nya ini yang stopping distance ya. Oke, salah. Stopping distance. And then untuk X-nya kita juga ganti dengan yang ini. Ini juga mau saya ganti dengan yang ini. Klik OK. Nah, ini kita dapat sudah nilai dari masing-masing B0, X, dan X pangkat 2. Oke, langsung aja kita buat tabelnya. Sini B0, B1, X1, dan B2, X2. X2-nya itu kita pakai yang tadi ya, yang X pangkat 2-nya 70. Jadi di sini kita tulis aja dulu, biar lebih mudah kali ya. 70, lalu di sini kita pangkatkan 2, sama dengan 70 pangkat 2. Oke, terus kita copy aja. Terus, ini B1 ya. B1 X1-nya berarti yang ini kita kalikan dengan 70. Yang ini kita kalikan dengan kuadratnya tadi ya, yang ini. Enter. Baru kita jumlahin aja. Jadi sama dengan sum yang ini, baru kita enter. Nah, ini dia kita dapat ya nilai dari Y-nya. Ini kita dapat nilai dari Y-nya. Langsung aja kita bold biar nggak lupa. Nilai dari Y-nya 47,54206. Kita masuk ke 12.7. Sini kita diperintahkan untuk mencari persamaan Y-nya. Kita masuk ke data analisis. Kita masuk ke bagian correlation. Kita input, sebentar. Di sini kita diperintahkan untuk mencari ini dulu ya. Langsung aja nih sama dengan angka 2. Langsung aja kita tarik. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke bagian data analisis dan kita klik correlation. Input range-nya kita masukin semua ya. Nah, kalau udah ininya saya mau ganti di sini. Klik OK. Nah, ini dia kita dapat ya. 0,19, 0,20 ya bisa. 0,25. Nah, untuk masing-masing variabelnya nih, baik itu untuk X dan X kuadrat, ini kita bisa bilang dia memiliki hubungan linear positif, tetapi dia tidak berpengaruh terhadap model. Kenapa? Karena dia jika dibulatkan tidak mendekati 1.
Kalau udah kita langsung masuk ke bagian regresinya. Kita masukin aja nilai Y-nya dan kita juga masukkan nilai X-nya. Kalau udah kita klik ini ya, juga saya mau ganti deh. Di sini ya. Klik OK. Ini kita udah dapat. Kita langsung bikin persamaannya aja. Jadi Y sama dengan 141,61 ditambah dengan minus 0,28 X1 ditambah dengan 0,0003 X2. Oke, ini udah. Kita bold aja biar lebih kelihatan ya. Di sini kita dapat nilai Y-nya nilai persamaan Y-nya itu Y sama dengan 141,61 ditambah minus 0,28 X1 ditambah 0,0003 X2. Oke, kita lanjut ke 12.8. Sini sama, kita masih diperintahkan untuk mencari ini ya, kuadratnya. Tarik aja. Kalau udah kita langsung masukin ke data. Sama ya langkah-langkahnya yang kayak tadi, kita masuk ke correlation, input range-nya kita masukin semua. Kalau udah kita ininya kita ganti dulu deh. Takut ini ketumpuk gitu. Ini ya kita dapat masing-masing dari variabelnya yaitu 0,36, 0,37 ya, dan 0,36. Karena ini positif, jadi kedua variabel ini berhubungan linear positif. Tetapi karena di sini nilainya jika dibulatkan itu kurang dari 1, jadi kedua variabel ini tidak berpengaruh terhadap model. Setelah itu kita masuk ke bagian regresi. Oke, di sini kita inputkan nilai Y-nya. Terus X-nya juga. Ininya mau saya ganti ya. Klik OK. Nah, ini kita dapat nih udah persamaannya. Kita langsung jabarin aja ya. Jadi di sini Y sama dengan 27,45 ditambah dengan 0,516 1 ditambah dengan minus 0,001 X2. Ini udah, kita udah dapat persamaan Y-nya. Kita bold bentar biar lebih kelihatan. Jadi di sini kita dapat persamaan Y-nya adalah 27,45 ditambah 0,16 X1 ditambah minus 0,001 X2. Untuk persoalan 12.8 udah selesai, kita lanjut ke 12.9. Nah, di sini kita masih diperintahkan untuk mencari ininya ya. Jadi kita langsung kerjain dulu yang itunya. Kita blok aja ke bawah. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menentukan besar nilai Y jika diketahui X-nya itu 225 dan X kuadratnya 225 kuadrat. Oke, langsung masuk aja ke bagian data analis, kemudian correlation, input range-nya kita masukin ya, dan nggak lupa ininya. Kita klik OK. Nah, ini dia, kita dapatkan nilai X dan X pangkat 2-nya. Di sini nilai X-nya 0,93 dan 0,92. Keduanya ini nilainya positif ya, dan mendekati 1, jadi kedua variabel ini berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Kalau udah kita dapat korelasinya, sekarang kita masuk ke regresi. Input Y-nya kita masukin aja. Terus kita masukin juga input range, input X-nya.
juga mau saya ganti ya. Kita klik OK. Nah, ini dia. Kita udah dapat nilainya, langsung aja kita buat tabelnya. Di sini kita buat B0, B1, X1, dan B2, X2. B0-nya kita copy. Ini. Untuk X2-nya tadi, X1-nya 225 ya, 225. Terus di sini kita mau kuadratin. Jadi sama dengan ini, kita pangkatkan dulu. Oke, udah. Ini kita langsung aja sama dengan ini kita kalikan dengan ini. Yang BX2 juga sama. Ini kita kalikan dengan yang ini. Kalau udah kita langsung sum aja, dijumlahkan gitu ya. Oke, sama. Jadi nilai Y-nya ini untuk nilai Y-nya yaitu 88,42083333. Untuk persoalan 12.9 udah, kita langsung ke 12.10. Sini kita diperintahkan dulu nih. Kita langsung pangkatin aja kali ya. Yang ini juga. Oke, kalau udah di sini kita diperintahkan untuk menentukan nilai Y-nya nih dengan diketahui 4 dan X pangkat 3-nya itu 8. Langsung masuk aja ke bagian korelasinya dulu ya. Correlation, kemudian input range-nya kita ganti. Dan output range-nya juga, biar nggak salah. Kita klik OK. Nah, ini kita ketahui ya, bahwa X-nya ini nilainya. Ketiganya bernilai positif, ketiga variabelnya. Dan ketiga variabelnya juga jika dibulatkan kurang mendekati 1 ya. Jadi ketiga variabel ini kita dapat simpulkan bahwa mereka memiliki berhubungan linier positif, tetapi tidak berpengaruh terhadap model. Oke, korelasinya kita udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian regresi. Input Y-nya. Dan kita akan input range-nya. Udah kita klik OK. Ini kita dapat ya udah nilainya. Langsung aja masuk. Ini ya. B0, B1, X1, B2, X2, dan B3, X3. B0-nya kita copy aja. Ininya sama dengan B1-nya kita kalikan dengan 2. Ini kita kalikan dengan 4. Dan ini kita kalikan dengan 8. Itu kita sum biar kita dapat nilai Y-nya. Ini dia ya, kita udah dapat nih nilai Y-nya yaitu 4,452381. Kita langsung masuk ke 12.11. Ini kita X-nya ada 5 ya. Di sini kita cuma diperintahkan untuk mencari persamaannya. Jadi di sini kita cari dulu korelasinya ya. Input range-nya kita blok semuanya. Ini juga kita taruh di sini. Oke. Nah, ini kita dapat ya. Semuanya positif dan
jika dibulatkan mendekati 1. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ketiga variabel ini berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Kalau udah kita langsung cari regresinya. Y-nya kita inputkan dari sini. Terus X-nya juga. Output trends-nya jangan lupa ya. Kita klik OK. Nah, ini dia. Itu udah dapat, kita langsung buat aja persamaannya. Jadi di sini aja deh ya. Y sama dengan minus 6,44 lalu ditambah dengan 1,77 X1 ditambah dengan minus 3,66 X2 ditambah 2,41 X3 ditambah 5,40 4 ditambah dengan 14,62 X5. Udah kita bold aja. Kita udah dapat ini nilai dari persamaan Y-nya. Kita langsung ke 12.12. Masih sama ya. Kita langsung aja. Diperintahkan untuk mencari nilai persamaan Y-nya. Masukkan range-nya. Jangan lupa. Ini ya. Untuk X1, X2, dan X3, dan X1, X3, X4, dan X5 ini bernilai positif dan mendekati 1. Jadi kita dapat simpulkan bahwa keempat variabel berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Sedangkan untuk yang X2 karena ini nilai negatif dan jauh dari 1 ya. Kalaupun 1 ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tidak berhubungan linear dan tidak berpengaruh terhadap model. Korelasi udah dapat, kita cari nilai regresinya. Kita inputkan Y-nya, lalu kita inputkan juga X-nya. Ini juga jangan lupa ya. Kita klik OK. Nah, ini sama dengan 292.595,048 ditambah dengan minus 23,55 X1 ditambah dengan minus 0,013 X2 ditambah dengan 2,03 X3 ditambah dengan minus 1,23 X4 dan ditambah dengan minus 525,8
X5. Ini kita udah dapat ya nilai persamaan Y-nya. Sebentar ya, saya ini. Untuk 12 sudah ya, kita dapatkan persamaannya itu Y sama dengan 2595,048 ditambah minus 2355X1 ditambah minus 0,013X2 ditambah 2,03X3 ditambah minus 123X4 dan minus 525,8X5. Jadi kita masuk ke 12.13. X1-nya ini kita dapatkan nilai 20 dan X2-nya 1200. Kita masuk ke datanya. Correlation. Input range-nya yang ini ya. Terus ininya kita juga ganti yang ini. Jadi kita klik OK. Nah, ini kita dapat keduanya nilainya negatif ya. Jadi di sini kita dapat langsung simpulkan bahwa kedua variabel ini tidak berhubungan linear dan tidak berpengaruh terhadap model. Udah korelasinya, kita langsung masuk ke regresinya. Input Y-nya. Dan jangan lupa input X-nya juga. Ini juga diganti ya. Kita klik OK. Kita udah dapat, langsung aja kita masukin. Jadi B0, B1, X1, dan B2, X2. Untuk B0-nya langsung kita copy. B1-nya sama dengan ini, kita kalikan dengan 20. Ini juga kalikan dengan 1200. Kita sama. Kita cari nilainya ya, nilai Y-nya. Oke, kita di sini udah dapat nilai dari Y-nya, yaitu 140,8693. Oke, 12.13 dan kita masuk ke 12.14. Di sini kita diperintahkan untuk mencari persamaan. Kita masuk ke data analis, kemudian correlation, input range-nya, kita blok semua data yang ada. Saya mau coba di sini ya. Klik OK. Nah, ini kita dapat nih untuk yang X4-nya dulu ya. Jadi untuk X4-nya ini kita dapat simpulkan bahwa variabel X4 itu berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Untuk yang X1 dan X2 dia tetap berhubungan linear positif namun kurang berpengaruh terhadap model. Sedangkan untuk yang X3 ini tidak berhubungan linear dan tidak berpengaruh terhadap model. Setelah korelasinya kita dapat, kita langsung masuk ke bagian regresi. Kita inputkan dulu Y-nya. Terus kita inputkan juga X-nya. Kalau udah, ini mau saya ganti juga. Kayak di sini. Kita klik OK. Nah, ini ya, kita udah dapat. Langsung kita bikinin aja persamaannya. Y sama dengan minus 884,667 ditambah dengan minus 0,84 X1 ditambah dengan 4,91 X2 ditambah 1,33 X3 ditambah 11,93 X4. Oke, ini udah kita dapat nilainya. Langsung aja kita bold biar lebih kelihatan. Jadi kita udah dapat nilai persamaannya yaitu Y sama dengan minus 884,667 ditambah minus 0,84 X1 ditambah 4,91 X2
ditambah 1,33x3 dan ditambah 11,93x4. 12.14 sudah selesai dan kita masuk ke soal yang 12.15. Kita pilih regresinya dulu ya, correlation maksud saya. Karena di sini kita diperintahkan untuk mencari persamaan Y-nya. Bold, kita blok. Ini mau ganti nih. Kita klik OK. Nah ini kita dapat untuk X1, X2, X3, dan X4 ini masing-masing nilainya positif ya. Dan jika dibuatkan itu mendekati 1, jadi kita dapat simpulkan bahwa keempat variabel ini berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Kalau udah, kita langsung cari regresinya. Kita masukkan aja Y-nya sama X-nya. Oke, kalau udah, kita output range-nya kita ganti di sini. Oke, ini kita udah dapat, langsung kita bikin persamaannya aja. Jadi Y sama dengan 3,32 ditambah 0,42 X1 ditambah minus 0,30 X2 ditambah 0,02 X3 ditambah 0,12 X4. Dari sini kita udah dapat persamaan Y-nya. Jadi kita udah tahu nih persamaan Y-nya yaitu 3,32 ditambah 0,42 X1 ditambah minus 0,30 X2 ditambah 0,02 X3 ditambah 0,12 X4. Oke, kita lanjut ke soal yang 12.6. Di sini kita ketahui kita diperintahkan untuk mencari besar nilai Y dan dengan masing-masing nilai X1-nya adalah 14, kemudian X2-nya 220 dan X3-nya sebesar 5. Oke. Ini saya kayaknya tipe ya. Untuk X4 ini enggak ada. Oke, kalau udah kita langsung aja masuk ke data. Kita cari korelasinya dulu. Kita masukkan, kita blok data yang ada di Excel-nya. Jangan lupa ini kita ganti ya. Kita klik OK. Nah ini untuk yang saya mau bahas yang X3 dulu ya. Untuk X3-nya ini nilainya positif dan mendekati, jika dibuatkan mendekati 1 ya. Jadi kita dapat bersimpul terhadap model. Untuk yang X2-nya ini sama ya. Ini juga sama berhubungan linear positif dan berpengaruh terhadap model. Sedangkan untuk nilai X1-nya ini karena negatif, jadi dia tidak berhubungan linear dan tidak berpengaruh terhadap model. Kalau udah langsung kita ini cari regresinya. Kita inputkan nilai Y-nya. Dan jangan lupa inputkan juga nilai X-nya. Kalau udah kita ininya juga ya. Di sini klik OK. Nah ini kita udah dapat, langsung kita bikin ininya aja ya, B0, B1, X1, terus B2, X2, dan B3, X3. Copy aja yang B0 nya. Nah B1, X1 nya ini kita sama dengankan aja. B1 dan X1 nya tadi 14 ya. Ini saya salah nih. Oh iya. Ini sama dengan yang ini. Nilai X2-nya tadi 220. Dan B3-nya sama ya. Kita kalikan dengan 5. Kalau udah kita zoom aja.
Kita blok semuanya. Oke. Oke, kita dapat nilainya yaitu 107,3389493. Oke, untuk persoalan dari 12 ya pada buku Walpol, baik itu pada soal 12.1 sampai 12.16 sudah kita selesaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, guys.